Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya buat mahasiswa jurusan teknik sipil, baik dari program studi diploma 3, program studi S1, dan program studi S2. Saya akan menyampaikan sosialisasi PTM terbatas ya, perkuliahan tatap muka. Seperti yang sudah disampaikan oleh masing-masing ketua prodi dan juga pengumuman yang disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi ya, bahwa semester ini, semester genap 2021-2022 kita diperbolehkan untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas ya. Nah, alhamdulillah ya, jadi semenjak pandemi hampir 2 tahun lalu ya, kita akhirnya bisa melakukan pertemuan tatap muka walaupun masih dalam kondisi terbatas karena memang masih dalam kondisi pandemi. Kita lihat kondisi COVID ya di Indonesia mulai sedikit naik karena ada strain baru ya. Baik, tapi kita tetap mencoba untuk memulai ya pertemuan tatap muka ini, perkuliahan tatap muka. Oke, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, semua jenis pertemuan tatap muka ini nanti akan disesuaikan dengan level PPKM dan kesiapan dari institusi. Itu yang disampaikan oleh Dirjen Dikti dan pimpinan universitas ya, UNRI. Nah, berdasarkan itu kita menyiapkan dan membuat model pembelajaran tatap muka. Ya, apa dasar yang menjadi kita untuk melaksanakan PTM ini? Yang pertama adalah ya keputusan Dirjen Dikti Ristek ya yang baru saja dikeluarkan untuk semester genap ini ya 2021-2022. Nah, ini berlaku untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian universitas ya membuat juga panduan PTM terbatas ya semester genap ini. Yang panduannya juga saya bagikan melalui email. Silahkan dibaca karena detailnya ada di sana. Yang akan saya sampaikan di sini adalah poin-poin pentingnya saja. Baik, sebelum kita mengikuti ya untuk mahasiswa mengikuti PTM terbatas, ada beberapa hal yang wajib dipatuhi, dilaksanakan. Yang pertama, kita pastikan ya kita dalam kondisi sehat, ya, mahasiswa dalam kondisi sehat. Kemudian setiap prodi sudah menyampaikan surat ya formulir persetujuan orang tua atau wali ya terutama untuk mahasiswa S1 dan D3 ya yang masih di bawah pengawasan orang tua atau wali. Ini wajib diisi ya diserahkan ke masing-masing prodi untuk menjadi dasar nantinya peserta PTM, mahasiswa peserta PTM boleh mengikuti PTM atau tidak. Ya. Kemudian di universitas menyaratkan ya minimal mahasiswa yang boleh mengikuti PTM terbatas ini adalah mahasiswa yang sudah melaksanakan vaksinasi minimal dosis 1. Ya. Nah, jika memang ada alasan kesehatan tertentu tidak bisa melaksanakan vaksinasi, maka harus disertakan dengan surat keterangan dari dokter, ya, dari kesehatan. Kemudian tidak memiliki penyakit penyerta non komorbid, ya, karena ini yang berisiko. Jadi kita tidak bisa mengambil risiko kalau misalnya sudah tidak bisa divaksinasi, kemudian ikut nanti terkena COVID. Nah,
mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, ini akan berlaku sejak Anda ya tentunya berada di tempat tinggal Anda dan nanti beraktivitas di lingkungan kampus. Nah, berikutnya mengikuti aturan ya untuk mahasiswa Kota Pekanbaru, terutama mahasiswa yang berada di luar Kota Pekanbaru. Ya, aturannya ada di detailnya di panduan ya, dan juga yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan level PPKM-nya, ya seperti misalnya ada uji swab atau PCR ya sebelum datang ya karena berada dari luar daerah, kemudian melakukan karantina hari itu ya, dan ini disesuaikan dengan level PPKM Pekanbaru. Nah, ini syarat yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengikuti PTM terbatas ya. Jika tidak dipenuhi, maka mahasiswa silakan melakukan perkuliahannya dengan cara online ya, full daring. Baik. Nah, apa yang perlu kita siapkan setelah kita ya memenuhi semua persyaratan tadi ya sebelum kita masuk ke lingkungan kampus ya. Pastikan dalam kondisi sehat ya. Jika tidak sehat jangan dipaksakan ya, lebih baik tinggal di tempat tinggal Anda ya, di kosan atau di rumah ya. Nah, bagaimana kondisi tidak sehat itu diketahui ya, tentunya bisa dicek dari suhu ya. Nah, kalau Anda merasa demam, tidak usah ke kampus. Atau memiliki gejala infeksi saluran pernapasan, ya seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, ya ini lebih baik berada di tempat tinggal masing-masing. Jangan dipaksakan, sampaikan ke dosen pengampu, ya, prodi, bahwa Anda dalam kondisi tidak sehat. Nanti Anda akan dikirimkan formulir ya untuk melakukan ya untuk istirahat ya, melakukan isolasi dan beristirahat. Nah, Anda mengikuti perkuliahan dengan cara daring. Kemudian Anda wajib melengkapi kebutuhan pribadi pencegahan ya COVID-19, hand sanitizer ya, masker ya. Nah, walaupun di fakultas itu nanti akan disediakan beberapa tempat cuci tangan dan juga sabun ya. Jadi lebih baik Anda memiliki ya, membawa hand sanitizer sendiri. Dan cadangan ya, masker cadangan ya. Jika masker Anda sudah tidak nyaman, kotor, Anda membawa masker cadangan. Nah, kemudian Anda harus menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi yang diinstal di gadget, ya, mobile phone, ya. Anda ini biasa Anda pakai juga kalau Anda masuk ke lingkungan tempat umum, ya, seperti di mall begitu, ya. Nah, di Fakultas Teknik disediakan juga nanti barcode, QR code yang Anda akan pakai untuk memasuki ya, mendata diri Anda memasuki kawasan Fakultas Teknik. Jadi Anda memindai QR code, jadi kita bisa tahu berapa banyak ya orang ya yang berada di Fakultas Teknik. Dan ini akan terlihat apakah kapasitasnya sudah terlampaui atau belum. Ya, tentunya kita tidak ingin kapasitasnya terlampaui. Baik, bisa langsung terlihat ya berapa kapasitasnya. Oke, ini yang paling penting ya. Yang berikutnya, nah selama melaksanakan PTM, ya Fakultas Teknik telah memberikan panduan ya pada seluruh jurusan, mahasiswa di seluruh
jurusan di Fakultas Teknik, model pembelajaran PTM di kelas, ya. Kapasitas ruangan yang boleh dipakai, yang bisa dipakai itu kapasitas ruangan normal, ya, biasanya sekitar 40 ke 50, begitu ya. Nah, itu hanya boleh dipakai setengah saja, ya. Jadi kalau misalnya ya maksimal 50, hanya boleh dipakai setengahnya, berarti 25, ya. 25. Jadi berdasarkan itu, ya kita hanya bisa memberikan alokasi di setiap kelas itu 25 mahasiswa saja, ya. Dan ini ya diatur oleh masing-masing program studi, ya, kelasnya, dan siapa yang bisa masuk di dalam kelas tersebut diatur oleh masing-masing program studi. Kita memiliki beberapa menempati beberapa kelas, ya, memiliki dan dialokasikan beberapa kelas. Yang pertama berada di gedung C, ya, bagi mahasiswa 2020-2021. Ini mungkin masih belum awam, ya. Nanti ada 3 kelas, ya, di lantai 3 gedung C Fakultas Teknik. Ada 3 lokal untuk program studi S1, ruang kelas 301, 302, 303. Kemudian program studi D3 ada ruang kelas 304, 305, ya. Kemudian di daerah laboratorium, ya, untuk program studi S1 dan juga nanti bisa dipakai untuk program studi S2, ya, magister, itu ada ruang kelas F303 kalau tidak salah, ya, laboratorium ilmu hultana. F103, ya. Kemudian F109, ruang kelas laboratorium struktur. 1110, ya, 1110, ruang dulunya bekas ada klaster, ya, klaster komputer, tapi sekarang tidak ada, namanya ruang CLC, ya. Nah, kemudian untuk program studi D3 di laboratorium bengkel, ya, program studi D3 itu ada 2 kelas, ya. Saya lupa nomornya berapa, ada 2 kelas, satu komputer, ya. Nah, di sana, satu lagi, ya, untuk program studi magister itu ada disediakan ruangan di program studi teknologi pulp dan paper, ya. Nah, itu bisa digunakan oleh program studi magister. Baik, itu ruangan-ruangan lokal yang bisa Anda pakai nantinya. Tentunya akan diatur oleh prodi, ya. Nah, bagaimana dengan kelas dengan jumlah mahasiswa di bawah 25, ya, sampai dengan 25, ya, karena semua bisa mengikuti, ya, dan kapasitas juga memenuhi, maka pertemuan tatap muka dapat dilakukan dengan normal, secara normal. Dia masuk setiap minggu seperti biasa, ya. Yang menjadi masalah adalah kalau jumlah mahasiswanya dalam satu kelas lebih dari 25, mungkin 40 atau 50, maka itu harus dibagi 2 grup. Dibagi 2 grup. Nah, fakultas itu belum sempat menyiapkan fasilitasnya, sarana-prasarana kalau misalnya dilakukan hibrid. Jadi, kita diminta untuk melakukannya secara full luring, ya, offline. Bagaimana caranya? Nah, karena padahal kapasitasnya hanya setengah, ya. Oke. Caranya adalah 2 grup tadi yang dibagi 2 itu masuk bergantian.
Ya, grup pertama minggu ini, minggu 1, minggu 2, begitu seterusnya bergantian. Nah, karena tidak dilakukan hibrid, ya, maka untuk pertemuan pertama, grup 1, ya, itu materi yang disampaikan adalah materi untuk 2 minggu, ya, 2 minggu, materi 2 minggu. Nah, dipadatkan, ya, dan ya ini akan diusahakan oleh masing-masing dosen pengampu. Minggu kedua, untuk grup kedua dengan materi untuk minggu 1 dan 2, sama seperti yang grup 1 sebelumnya, ya, begitu seterusnya, ya, begitu seterusnya. Mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti PTM terbatas ini ya harus melakukannya secara mandiri, di mana bahan-bahan disediakan di LMS atau classroom masing-masing dosen pengampu. Baik, jika ada dosen yang mampu melaksanakan secara hybrid, ya, jadi pertemuan pertama dan seterusnya itu dilakukan, ada yang luring dan ada yang daring, maka itu kita perbolehkan itu di jurusan teknik sipil. Karena ada beberapa mata kuliah yang agak sulit untuk kalau misalnya dipadatkan, ya. Jadi itu dilakukan berbarengan secara bauran hybrid, ya. Materi tidak perlu dipadatkan, masuknya bergantian, grup 1, ya, grup kedua untuk minggu berikutnya, grup 1, ya, grup 1 online, grup 2 offline, atau sebaliknya. Nah, minggu berikutnya bergantian, ya, bergantian. Baik, ini akan diatur oleh program studi dan dosen pengampu. Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan PTM hanya diperkenankan berada di lingkungan di kampus maksimal paling 15 menit sebelum dan setelah kegiatan. Jika tidak ada kegiatan berikutnya, ya, Anda dianjurkan atau dipersilakan untuk kembali ke kos atau ke tempat tinggal masing-masing sampai Anda masuk lagi nanti untuk mengikuti kelas berikutnya, ya. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Jangan ada penumpukan, ya, di kampus, ya, penumpukan kerumunan orang, ya. Jeda itu juga akan diperpanjang nanti antara ke kelas 1 dan kelas berikutnya, ya. Antara misalnya sudah ada mata kuliah 1, ya, untuk masuk ke berikutnya kelas dengan mata kuliah yang lain akan diberikan jeda yang cukup. Jadi ini untuk menghindari kerumunan, ya, kerumunan. Baik, selama berada di lingkungan kampus, ya, kalau Anda masih menunggu untuk pertemuan berikutnya, ya, maka Anda ya tentunya berada di dalam kelas juga, ya. Anda wajib menggunakan masker, ya, tidak berkerumun, dan ya segera pulang kalau misalnya sudah selesai. Baik, saya kira itu, ya, yang bisa saya sampaikan, ya, secara singkat apa yang Anda harus lakukan sebelum dan selama berada di lingkungan kampus mengikuti PTM terbatas dan ya setelahnya setelah melakukan aktivitas di kampus. Baik, jika ada pertanyaan karena belum jelas, ya silahkan dibaca panduan PTM terbatas semester genap 2021-2022 yang ada dilampirkan, atau ya silakan berdiskusi di grup email. Ya, baik. Selamat belajar kembali, ya. Saya ucapkan juga selamat menikmati, ya, lingkungan kampus kembali, ya, terutama bagi mahasiswa 2020-2021 yang belum sempat mencicipi situasi langsung, ya, perkuliahan di Universitas Riau di jurusan teknik sipil. Baik, tetap
patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, ya, dan ya selamat belajar. Baik, saya akhiri sosialisasi singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.